Halo, apa kabar Bunda? Mudah-mudahan Bunda di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bunda, 3 hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pas sekali dengan topik kita episode kali ini adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, seperti saya nih Bunda, kadang-kadang saya dalam mendampingi Syabila yang sekarang udah kelas 1 SD, usianya 6 tahun. Setiap mengerjakan tugasnya dari sekolah saya selalu menemukan kesulitan seperti rumus, kemudian metode-metode yang aneh-aneh. Belum lagi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Aduh, kalau udah kayak gitu jadinya repot ya Bunda. Nah, di sini kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua bisa membuat anak supaya tetap nyaman, senang, dan juga semangat dalam belajarnya. Dan kita pun sebagai orang tua dan juga sebagai Bunda bisa terus semangat dan tahu bagaimana cara memberikan dan mendampingi anak dalam belajar. Itu yang penting. Untuk itu, jangan kemana-mana Bunda, tetap di sini di Diary Bunda. Minyak kayu putih Konicare, pas hangatnya. Bunda, kita sebagai orang tua memang berkewajiban untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Dan kita pun harus bisa menyisihkan waktu untuk bisa mendampingi anak-anak ketika mereka belajar di rumah. Nah, ketika proses itu berjalan, tentunya banyak sekali kendala yang kita hadapi. Seperti saya tadi misalnya, tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk anak-anak. Yang pertama, karena memang kita tidak bisa dan karena memang kita tidak tahu jawabannya. Nah, mungkin kita bisa cari alternatif dengan membuat sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan dengan mencari jawabannya lewat browsing internet atau sama-sama dengan anak untuk datang ke toko buku untuk mencari jawabannya. Apabila kita ditanya gaya pengajaran yang seperti apa yang cocok untuk anak kita, tentunya jawabannya pasti sangat bervariatif. Karena setiap anak pastinya mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan Bunda yang satu ini, Bunda Shalomita, yang akan berbagi kepada kita bagaimana dirinya ketika mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Hai Bunda, selamat pagi. Ini namanya, nama saya sendiri Shalomita dan ini anak saya Shanata. Dan inilah kegiatan saya di Sabtu pagi. Bermain-main bersama semua anak saya. Dan saya biasanya nih sekarang most of the time minggu saya itu diisi dengan urusan langkahku. Langkahku saya itu adalah sebuah home education. Jadi saya kirim guru-guru Bunda ke rumah-rumah Bunda yang punya anak-anak balita. Guru-guru saya itu akan mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh anak. Multiple intelligence adalah base dari programnya. Jadi nanti anak-anak diajarkan untuk meningkatkan kreativitasnya, motorik halusnya, emosi distabilkan, tapi semuanya full dengan bermain. Bunda, dari 4 anak saya itu gaya belajarnya nggak ada yang sama. Jadi cara saya pun untuk menyusun strategi, menyiasati supaya mereka belajar dengan happy dan terserap apa yang dipelajari itu harus berbeda-beda juga. Kalau yang nomor 1 si Fatah itu alhamdulillah dari kecil itu dia a bit perfectionist. Jadi dia sendiri akan sangat sedih dan menyesali dan kayak kesel sama dirinya sendiri kalau nilainya nggak bagus. Jadi dia udah nggak perlu disuruh tuh kalau ada tugas langsung brek semua dikerjain. Terus dia tinggal kasih tahu, Mommy ini harus di print misalnya minta tolong atau ini ada yang aku nggak bisa atau tolong dong tanya jawab. Shanata ini saya lebih harus kayak benar-benar mengikuti dan menemani gitu. Karena kalau enggak dia konsentrasinya gampang sekali buyar.
Misalnya lagi baca nih, mulai baca, tiba-tiba adeknya masuk lagi bawa musik gitu, yang nomor 3 apa yang nomor 4 datang bawa handphone misalnya dengan musik, dia bisa yang lagu apaan tuh gitu, terus bisa langsung ya kita dancing ya pakai lagu itu, nah lupa langsung untuk pelajaran buat besok ujian. Jadi dia benar-benar harus ditemenin dan diingetin terus, ayo fokus. Kemudian yang nomor 3, nah kalau dia benar-benar konsentrasinya rentangnya sangat pendek. Jadi kalau dia tuh dan sensitifnya setengah mati, dia harus happy, dia harus cinta sama apa yang diajarkan, apa yang sedang dipelajari, nanti dia bisa cepet sekali. Nah kalau Shavana yang nomor 4, dia kan masih umur 2 tahun. Nah Shavana nih lagi tergila-gila sama Ariel. Princess Ariel dari Disney, Walt Disney. Itu biasanya kita masuk dengan segala bentuk Ariel deh. Misalnya mau gambar bentuk Ariel, mau warnai Ariel. Baru nanti dari situ kita masuk, oh ini warna, ada warna apa aja Shavana gitu. Kemudian ini bentuknya apa ya, oh ini segitiga, oh ini bulat. Kita cari-cari hubungannya dengan si Ariel gitu. Itu menurut saya sangat efektif untuk mengajarkan anak seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin saya harus tegaskan di sini bahwa kita memang harus mempelajari karakter anak, baru kita bisa mendapatkan strategi yang tepat gimana supaya pelajaran terserap dengan baik oleh anak. Kita sebagai mama, sebagai ibu, kita nggak boleh ketinggalan gitu. Kita nggak boleh lambat, nggak boleh ketinggalan. Kita harus persiapkan diri kita untuk bisa mengikuti pelajaran mereka.